Halo, saya Nicholas Chow yang akan menjadi MC pada event talk show ini dan tim anggota saya ada Clementine Natasha Putri yang akan menjadi narasumber pada agama Buddha, Rafsanjani Yuda Pamungkas yang menjadi narasumber pada agama Islam, Adeline Valira yang menjadi narasumber pada agama Konghucu, dan Leonardo yang akan menyimpulkan acara talk show ini. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, mari kita menanyakan topik yang lagi panas nih ya. Nah, Clementine, apa itu kremasi menurut agama Buddha? Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, saya akan menjawabnya. Kremasi sendiri merupakan pembakaran jenazah yang kemudian akan menjadi abu. Kemudian, abu dari jenazah tersebut sebagian akan disimpan oleh pihak keluarga dan sebagian lagi akan dilempar atau ditaburkan ke laut. Namun, untuk kremasi sendiri terdapat kisah dari Buddha Gautama di mana Buddha Gautama yang dari jauh-jauh hari memerintahkan para siswanya untuk membuat upacara kremasi khusus setelah terjadi parinibbana pada Buddha. Nah, apa itu parinibbana? Parinibbana merupakan kematian pada tubuh setelah mencapai nirwana atau kebahagiaan tertinggi semasa hidupnya. Nah, Buddha memilih dirinya untuk dikremasi sebenarnya didasari oleh tradisi pemakaman di India kuno. Sebab pada zaman Buddha, penduduk India cenderung melakukan kremasi terhadap jenazah keluarganya. Pada proses kremasi, jenazah itu akan dibungkus dengan kain ataupun hiasan. Bahkan dalam beberapa kasus terdapat juga yang dikremasi bersama dengan peti saat pembakaran. Namun kremasi sendiri di agama Buddha itu bukanlah suatu hal yang diwajibkan. Oh, jadi menurut agama Buddha, kremasi itu bukan suatu hal yang diwajibkan ya. Buddha Gautama sendiri meminta kepada siswanya agar dia bisa dikremasi. Sangat menarik sekali ya ini informasinya. Eh, Oke, mari kita lanjut kepada agama selanjutnya, yaitu agama Islam. Nah, apa itu kremasi menurut agama Islam? Boleh, Yuda? Oh, dalam agama Islam tidak mengajarkan kremasi, melainkan mewajibkan penguburan. Sehingga kata kremasi itu merupakan sesuatu yang asing bagi Muslim. Wah, ini hal yang baru banget ya ini. Saya juga baru tahu ya kalau dalam agama Islam kremasi itu asing. Kalau menurut agama Konghucu gimana ya? Apa itu kremasi? Sebenarnya, dalam agama Konghucu itu lebih dianjurkan untuk dikubur. Karena balik lagi ke nilai agama Konghucu itu dia lebih mengajarkan ke nilai keluarga. Harus hormati orang tua, harus berbakti. Jadi makanya kenapa mereka memilih untuk dikubur itu karena akan selalu mengingat dengan keluarganya. Dan penguburan itu juga ada semacam ritual-ritual yang harus dijalankan. Contohnya cengbeng. Terus itu tapi ada juga orang yang beragama Konghucu yang juga dikremasi. Nah, biasanya yang dikremasi ini itu dianjurkan untuk orang yang tidak memiliki keluarga. Oh, tadi sebut-sebut cengbeng itu maksudnya apa ya cengbeng? Oh, cengbeng itu sebenarnya itu mengunjungi kuburan. Nah, itu tuh salah satu kegiatan yang dimana dilaksanakan 2 bulan setelah Xinjia. Karena kalau menurut orang Chinese ya, itu tuh nggak bagus buat ngunjungin kuburan terus, karena takutnya bau petaka. Wah, baik ya. Sepertinya tadi topik penguburan sudah dibawa oleh Adeline. Saya jadi penasaran nih. Tadi kata Yuda, agama Islam itu tidak mengajarkan kremasi ya, dan mewajibkan penguburan. Nah, boleh Yuda diceritakan ya kenapa bisa begitu ya? Kenapa kremasi itu asing menurut agama Islam? Seperti yang sebelumnya saya bilang tadi secara singkat, dalam agama Islam tidak melakukan kremasi pada mayat, melainkan penguburan. Hal ini sesuai dengan proses kehidupan yang diajarkan Islam, di mana ketika manusia meninggal, mereka akan ditanya oleh malaikat di alam kubur atau alam barzakh mengenai siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, dan lain-lain. Begitu juga sebelum masuk ke alam akhirat, manusia harus menunggu tiupan sangkakala malaikat Israfil sebagai awal dimulainya kiamat.
Dalam Al-Quran Al-Mu'minun ayat 12 menjelaskan bahwa manusia terbuat dari tanah, oleh karena itu manusia ketika mati akan kembali lagi menyatu dengan tanah. Oh, saya sering denger ya lewat berita-berita itu kayak kalau ada orang meninggal itu keluarganya minta jenazah korbannya ya biar bisa dipercepat gitu ya proses penguburan itu. Kenapa ya Muslim itu harus kalau proses penguburan harus cepatnya ya habis meninggal gitu? Kenapa ya Yuda? Nabi Muhammad pernah bersabda untuk segera menguburkan mayat secepatnya, dikarenakan penguburan merupakan proses kematian dari Islam itu sendiri. Serta Nabi Muhammad berkata, jika mengubur mayat dengan segera, berarti menghormati orang tersebut. Oh, pantes ya harus dikubur secepat mungkin. Nah, aku juga mau tahu ya nih, kenapa agama Katolik sama agama Islam itu harus dikubur? Untuk penguburan, menurut saya, mengenai agama yang berbeda-beda dalam memilih kremasi dan penguburan itu sebenarnya memang sudah ada diajarkan pada mereka masing-masing. Kalau tidak salah, mungkin dalam agama Katolik atau Kristen juga memilih untuk dikubur daripada dikremasi karena pada kitab-kitab mereka sama-sama tertulis manusia itu dari tanah dan kembali ke tanah. Maksudnya tuh manusia tuh pertama kali dibuat berasal dari tanah. Jadi begitu. Nggak Kalau salah. gitu, yang terakhir menurut agama Buddha apa ya? Apa ada peraturan yang bilang harus dikubur atau kremasi gitu? Ya, jadi di dalam agama Buddha sebenarnya tidak ada dasar atau peraturan yang mewajibkan suatu jenazah itu harus dimakamkan atau dikubur maupun harus dikremasi. Semua keputusan mengenai jenazah itu bergantung kepada keputusan dari anggota keluarga maupun permintaan dari mendiang atau jenazah tersebut sebelum mereka meninggal. Kremasi itu boleh dikatakan bukan proses pemakaman yang wajib dilakukan umat Buddha, melainkan sebuah pilihan yang didasari oleh tradisi yang dijalankan sejak zaman dahulu. Namun kremasi pada zaman sekarang ini mungkin lebih diminati karena harganya yang jauh lebih murah. Nah, kemudian kalau misalnya Buddha yang lebih mengacu kepada Hindu itu biasanya dikubur, dan Buddha yang lebih mengacu atau di India itu lebih ke kremasi. Nah, prosedur atau proses kremasi juga lebih sederhana dibanding dengan penguburan, di mana kalau misalnya dikubur akan menggunakan banyak atribut, lebih banyak biaya juga, bahkan juga terdapat acara cengbeng untuk mengunjungi makam, sama seperti agama Konghucu. Nah, ini aku pernah dengar ya kalau orang beragama Buddha meninggal itu ada acara ya atau nama ya, dalam bahasa Inggrisnya itu Tibetan Sky Burial. Nah, itu artinya apa ya atau gimana itu caranya itu? Nah, jadi di dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan pemakaman langit Tibet, di mana jenazah akan diletakkan di gunung untuk dimakan oleh burung nasar atau burung pemakan bangkai lainnya. Pemberian tubuh untuk dimakan oleh hewan-hewan seperti burung ini di dalam agama Buddhis itu disebut sebagai suatu dana atau amal besar yang tentunya menunjukkan cinta kasih atau metta, belas kasih atau karuna yang tercantum dalam nilai-nilai Buddhis. Selain itu, melalui pemakaman di gunung ini, maka akan mempermudah arwah dari jenazah tersebut untuk mencapai nibbana atau kebahagiaan tertinggi di dalam agama Buddha. Baik ya, ini informasi yang sangat baru ya. Nah, sekarang kita akan memasuki sesi kesimpulan keseluruhan acara talk show ini. Kepada Leonardo, dipersilahkan ya. Oke, makasih Niko atas waktu dan kesempatannya untuk menyimpulkan pada acara hari ini. Baik, mengenai kesimpulan dari topik pembahasan yang sudah dibahas sebelumnya, pada umumnya zaman sekarang ini kita mengetahui dan mengenal adanya penguburan dan kremasi. Kedua pilihan tersebut dapat dipilih salah satu antara keduanya. Namun dalam aspek penguburan dan kremasi, setiap orang memiliki pandangan akan keyakinannya masing-masing terhadap hal tersebut. Ada yang mengatakan penguburan itu lebih baik,
ada yang mengatakan kremasi itu juga lebih baik kepada orang yang sudah tiada. Dalam kasus ini, sudut pandang akan berbeda dari segi agama yang diyakini. Bagi umat Buddha, Sang Buddha Gautama menyarankan kepada murid-muridnya untuk melakukan kremasi setelah mencapai nirwana atau kebahagiaan tertinggi semasa hidupnya, khususnya pada tradisi India kuno. Berkembangnya zaman, umat Buddha tidak ada lagi yang mendasari atas penguburan dan kremasi yang wajib dilakukan bagi umat Buddha. Umat Buddha lebih mengutamakan atas kesepakatan bersama di pihak keluarga atau permintaan pribadi yang sudah meninggal tersebut. Nah, untuk bagi umat Konghucu dianjurkan dilakukannya penguburan. Nah, kalau bagi umat Konghucu tuh kata penguburan tuh memiliki kayak akan makna baik dari nilai keluarga, menghormati orang tua, dan berbakti kepada orang tua kita tentunya. Kremasi dalam umat Konghucu jarang sekali digunakan. Nah, yang terakhir adalah bagi umat Islam. Di umat Islam hanya ada opsi penguburan saja yang dilaksanakan. Umat Islam tidak mengenal kata kremasi dalam sudut pandang agama Islam tersebut. Dikarenakan dalam ajaran agama Islam pernah dinyatakan bahwa manusia diciptakan dari tanah. Oleh karena itu, manusia harus menyatu kembali dengan tanah, ke dalam tanah. Dengan itu kremasi itu tidak dilakukan, malah dilakukan penguburan dan dilakukan secepatnya dalam penguburan. Seperti itu, Niko. Nah ya, terima kasih banyak kepada Bapak Sitorus yang sudah menonton video ini hingga akhir. Bye-bye.